Bahkan untuk bahasa mereka sendiri, mereka tidak jujur. Oleh karena itu, bahasa mereka itu tidak berkah. Coba kita lihat bagaimana warga negara mereka memperlakukan bahasa kebangsaan mereka. Lihat aja. Dan kalau kita berbicara tentang bahasa Melayu, oke, saya dibesarkan di Riau. Jadi saya berinteraksi dengan teman-teman saya yang orang Melayu. Jadi saya mengerti banget. Mereka itu tidak mengenal kosakata mumet, tidak mengenal kosakata ngising, tidak mengenal kosakata keluru. Saya mengenal kosakata itu karena bapak saya Jawa. Orang Melayu tidak mengenal kosakata keluru, ngising, mumet. Jadi begitu saya melihat kosakata itu ada di kamus bahasa mereka, maka saya bisa katakan bahwa ini bukan kamus bahasa Melayu. Dan karena kosakata itu diadopsi dari Jawa, dari Indonesia, saya katakan bahwa ini adalah kamus bahasa Indonesia versi Maledesh. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara secara khusus tentang kosakata. Saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan tentu saja warganet Maledes yang butuh perhatian tersebut. Mengapa saya ingin membacakan komentar dari warganet Indonesia dan Maledes ini? Karena menurut saya dari episode 272 ketika saya berbicara kosakata dong dan taruna, saya banyak membaca komentar dan menurut saya komentar-komentar yang dituliskan oleh warganet Indonesia dan juga warganet Maledes memang pantas untuk saya jadikan materi konten kali ini. Komentar pertama dari warganet Maledes. Saya ketawa membaca komentar ini ya. Apalah si bodoh nih cakap. Jadi dia mengatakan saya bodoh. Iya, saya bodoh. Kamu pinter kan? Iya. Ajak berhujah secara live, diam. Ini maksudnya dia memberi huruf besar itu apa ya maksudnya ya? Takut dan menyorok di dalam gua batu. Di manalah kelelakian, keberanian, dan kepintaran Anda yang Anda anggap diri Anda seorang pahlawan pakar bahasa bangsa etnik Jawa. Ngomong apa sih ini? Kemudian Mas Hikmat Suryawan itu membalas komentar dari warganet Maledes ini dengan mengatakan, berdebat dengan keledai. Oh tidak, tidak, tidak. Saya jadi ingat sebuah kalimat bijak yang di dalam bahasa Inggris itu tertulis sebagai berikut. Arguing with fools like wrestling with pigs. With both get dirty, but the pig enjoys it. Saya terjemahkan secara cepat aja ya. Beradu argumentasi dengan orang bodoh itu seperti kita main gulat dengan babi. Kalian berdua akan menjadi kotor, tapi babi itu sangat menikmatinya. Warganet Maledes ini ingin mengajak saya berdebat. Berdebat untuk apa? Untuk menyatakan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu benar dan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu salah. Ya, mau berdebat itu. Untuk apa? Kalian baca aja kamus kalian, ya. Kalian buka tuh di internet tuh ada kok kamus kalian tuh. Baca semua isi kosakata itu. Saya ngerti kalau kalian nggak ngerti kosakatanya karena memang kalian itu nyontek. Jadi kalian nggak pernah dengar kosakata itu. Sedangkan saya, ketika saya berbicara kosakata, saya pernah mendengar atau saya sering mengucapkan kosakata itu. Oleh karena itu, ketika saya mengambil kosakata itu dan membandingkan dengan kosakata yang ada di dalam kamus kalian, saya kaget. Nah, kalian tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena memang perbendaharaan kosakata kalian itu sangat miskin. Sehingga kalian tidak mengerti kosakata apa yang saya bicarakan. Kalian hanya kaget, kalian hanya terkejut. Ternyata kosakata yang saya bicarakan itu
yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan kadang-kadang nggak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena itu bukan bahasa Indonesia, itu malah ada di kamus kalian. Kalian kaget, kalian nggak siap menerima kenyataan itu, akhirnya meracau, akhirnya mengigau. Kamu ingin menantang saya berdebat. Sekarang saya tanya aja deh, beberapa pertanyaan saya tuh sederhana aja. Pertama, kamu mengakui nggak bahwa di dalam kamus kamu ada banyak kosakata yang dipungut dari bahasa Indonesia dan elemen-elemen Indonesia, termasuk bahasa daerah, itu ada di kamus kalian. Kamu mengakuinya atau enggak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalian mengakui enggak bahwa kalian memungut kosakata bahasa Indonesia itu mulanya dari Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak W.J.S. Purwadarminta. Kedua. Ketiga, kalian mengakui nggak bahwa tidak ada satupun warga kalian yang mempunyai keahlian dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian? Itu ketiga. Yang keempat, apakah kalian menyamakan hikayat itu dengan sejarah? Pertanyaan itu saja. Silahkan dijawab kepada warganet Maledes ini. Tuliskan aja di kolom komentar. Oleh Mas Ultrasomnia. Huruf besar, kecil dicampur. Komentar tidak nyambung. Etnik, bukan etnik. Fix IQ 15 ringgit. Nah, warganet Maledes ini ingin saya menunjukkan kelelakian saya. Untuk apa saya menunjukkan kelelakian saya kepada kamu? Saya hanya perlu menunjukkan kelelakian saya kepada istri saya. Kecuali kalau Anda itu jantan lembut, gitu. Aduh. Dari Mas Ultrasomnia. Waktu para pendahulu kita membangun bahasa Indonesia dari pondasi bahasa Melayu Riau dan unsur-unsur bahasa daerah Nusantara, Maledes itu belum ada. Jadi jangan mau diintimidasi oleh orang Maledes yang mengklaim bahasa Melayu itu milik mereka sepenuhnya. Melayu milik kita terlebih dahulu. Saya perhatikan ya, pola-pola komentar dari warganet Maledes itu kayaknya megalomania, di mana mereka merasa bahwa bahasa Melayu itu milik mereka. Merekalah satu-satunya pemilik bahasa Melayu di dunia ini. Jadi semuanya dimelayukan oleh dia ini. Padahal bukti-bukti dokumen mereka menunjukkan bahasa Melayu itu bukan bahasa lingua franca di negara mereka. Teman-teman bisa melihat tautan video di atas ini ketika saya berbicara apakah memang benar bahasa Melayu itu bahasa lingua franca di negara mereka. Bukti-bukti sejarah yang tertulis di dalam dokumen mereka itu menunjukkan bahasa Melayu itu bukan bahasa lingua franca di negara mereka. Contoh pertama, ketika kalian membuat kamus bahasa kebangsaan kalian, tidak ada satupun warga kalian yang mempunyai keahlian dalam membuat kamus bahasa kebangsaan kalian. Pertama, kalian meminta tolong ke UNESCO. Kedua, kalian mendapat pertolongan dari Tengku Iskandar, orang Aceh, dalam menyusun kamus kalian. Ketiga, keempat, kalian memungut kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Kalau bahasa Melayu di negara kalian itu sebagai lingua franca, tidak mungkin kalian menambah kosakata bahasa Indonesia ke dalam kamus kalian. Ini menunjukkan apa? Bahasa Melayu bukan bahasa lingua franca di negara kalian. Itu keempat. Yang kelima, kalian hanya meresmikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kalian pada tanggal 1 September 1967. 10 tahun setelah kalian diberi kemerdekaan. Ini menunjukkan apa? Kalian mengakui bahwa bahasa Melayu itu di negara kalian tidak dipertuturkan secara masif. Sehingga kalian memerlukan waktu 10 tahun untuk meresmikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan kalian. Semua fakta ini menunjukkan bahwa kalian bukan pemilik satu-satunya bahasa Melayu di dunia ini. Pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu bukan lingua franca di negara kalian. Dan kalian tidak berhak untuk mengklaim bahasa Melayu itu milik kalian. Dari Mas Jailebert, frasa ada dongnya Pak Pri itu terdengar sedikit dramatis sih buat saya.
Mirip dengan penjelasan nomor 4 tentang menunjukkan perasaan sekitar menit ke-13. Mas Jelebert ini berkomentar, di mana kalau teman-teman perhatikan, setiap kali saya membicarakan satu kosakata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka di ujungnya saya akan bertanya, apakah ada kosakata A di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Dan saya akan menjawab, ada dong. Dan sebenarnya itu adalah sebuah majas satir ya. Untuk menunjukkan bahwa kalau selama ini mereka keluar-keluar menyatakan bahwa bahasa mereka itu murni Melayu, ternyata tidak. Ternyata kamus mereka itu banyak memungut kosakata dari bahasa Indonesia, Jawa, Minang, Sunda. Kalau dibilang oleh Mas Jelebert itu saya ada sedikit dramatisnya, emang iya. Dari Mas Rizky Adriansah. Minang dikerdilkan menjadi Melayu Minang. Aceh dikerdilkan menjadi Melayu Aceh. Jawa dikerdilkan jadi Melayu Jawa. Bugis dikerdilkan menjadi Melayu Bugis. Dengan begitu, Melayu menjadi mayoritas. Ini sebenarnya target mereka ke sana. Jadi bukan hanya sekedar bahasa, tapi juga targetnya untuk ke arah suku tersebut sendiri. Dan cara-cara seperti ini adalah dan cara seperti ini tidak ada masalah kalau mereka lakukan di dalam negeri mereka sendiri. Ya, kita tahu di dalam negeri mereka bahwa definisi Melayu itu bukan definisi etnik, tapi definisi politik. Mengapa? Karena definisi Melayu di negara mereka itu adalah beragama Islam, melakukan atau melaksanakan tradisi Melayu. Saya juga nggak tahu tuh apa maksudnya tradisi Melayu itu. Yang ketiga, itu berbahasa Melayu. Jadi kalau memenuhi tiga ini, ya udah, kalian didefinisikan sebagai Melayu. Oleh karena itu, dan ini adalah untuk kepentingan politik, bukan berdasarkan etnik. Oleh karena itu, ketika orang yang bersuku apapun berada di Malaysia, menjadi warga negara Malaysia, maka mereka mempunyai kepentingan untuk memasukkan mereka di dalam kelompok atau kategori yang mana? Melayu, Cina, atau India. Definisi Melayunya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada orang Minang, ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Aceh beragama Islam, melakukan tradisi Melayu, yang dimana saya nggak tahu tuh maksudnya tradisi Melayu itu yang mana. Berbahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu mereka udah campurkan semua nanti. Bahasa Jawa itu, oh bahasa Melayu. Bahasa Minang itu, oh itu bahasa Melayu. Bahasa Bugis itu, oh itu bahasa Melayu. Bahasa Batak itu, oh itu bahasa Melayu. Jadi dengan berbahasa Melayu, dengan definisi mereka, maka orang itu otomatis menjadi Melayu. Silakan saja, itu di negara kalian. Tapi begitu kalian mencoba mengatakan itu, atau mencoba memberikan pengertian yang kalian mengerti di dalam negeri kalian itu keluar dari negara kalian, itu masalah. Karena sebenarnya kalian ingin membuat hegemoni Melayu itu terlihat besar. Dan akhirnya kita tidak kaget kan ketika profesor dari Maledes mengklaim bahwa Borobudur itu simbol kemajuan teknologi Melayu, Gunung Padang, tulisan di dinding Gua Maros di Sulawesi Selatan. Bahkan Profesor Maledes itu mengatakan tidak ada bahasa Indonesia karena mereka punya kepentingan bahwa yang ada itu bahasa Melayu karena mereka ingin terlihat besar. Permasalahannya, kalian ingin terlihat besar di negara kalian, tapi kalian nggak punya modal sehingga kalian membawa-bawa Indonesia. Kalau pola-pola ini dibiarkan terus-menerus, maka apa yang dikatakan Bang Win bahwa negara Malaysia itu adalah antitesis negara Indonesia. Bahkan kalau kita baca di kata pengantar edisi keempat tahun 2005, di mana Maledes ini dengan lancangnya mengatakan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa utama yang dipertuturkan di Indonesia. Ini sangat lancang. Bagaimana kalian bisa mengatakan begitu kalau di kata pengantar di edisi pertama kalian mengakui bahwa kalian memungut kosakata bahasa Indonesia? Berarti apa? Bahasa Indonesia dipertuturkan di Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Tapi kenapa kalian begitu di edisi keempat malah ngelunjak? Malah mengatakan bahwa bahasa Melayu itu bahasa utama yang dipertuturkan di Indonesia. Kalian itu malin kundang, kacang lupa dengan kulitnya. Dari Mas Wilkoto, koreksi Kang. Dr. Jayum Jayan itu akademisi
cendekiawan Sarawak beretnis Iban, bukan dari Sabah yang mayoritas mereka beretnis Kadazan. Etnis Dayak Iban sebagian mendiami di Kalimantan Barat. Terima kasih, udah Will Kuto. Ini mengomentari ketika saya memberikan judul di video saya sebelumnya, episode 272, di mana saya mengatakan pernyataan dari ilmuwan Sabah ini harusnya bisa menjadi pelajaran untuk kita. Jadi saya ingin koreksi, yang saya maksud bukan ilmuwan Sabah, karena Dr. Jayan itu mengatakan bahwa dia orang Iban. Berarti kalau dia orang Iban, berarti dia dari Sarawak, jadi bukan Sabah. Untuk itu, saya akan melakukan koreksi dan di judul video itu juga nanti akan saya ubah. Terima kasih sekali lagi, Mas Wilkoto. Dari Navi David Pratama, itulah bani doktrin Maledes. Kebenaran sudah di depan mata, tapi menolak mentah-mentah. Sedangkan yang masih di angan-angannya yang dipercayai. Tidak terlepas profesor akademisinya karena sudah didoktrin dari kecil dilanjutkan di sekolahnya. Kita bisa melihat ya, bahwa kamus mereka itu bukanlah kamus dengan asas untuk pengetahuan, tapi kamus mereka itu sifatnya propaganda. Mengapa saya katakan itu propaganda? Karena jelas-jelas kalau kita buka kamus mereka, itu terlalu banyak kosakata yang berasal dari bahasa Indonesia, Jawa, Minang, Sunda, dan sebagainya. Tapi di kata pengantarnya mereka mengatakan bahwa ini adalah kamus rujukan utama yang paling otentik. Dan bahkan mengatakan bahwa kamus ini juga yang menjadi rujukan utama di Indonesia. Bagaimana kamu mengatakan itu sebagai kamus rujukan utama di Indonesia kalau di dalam kamus itu sendiri ada banyak kosakata dari bahasa Indonesia? Ini yang saya katakan bahwa mereka ini korban dari propaganda. Mereka itu korban dari doktrin yang seperti dikatakan oleh Mas David Pratama ini. Saya setuju bahwa mereka itu didoktrin dari kecil. Bahkan kalau kita lihat, berkali-kali saya ucapkan, definisi Nusantara aja itu sudah mereka plesetkan. Mereka mendefinisikan Nusantara itu sebagai kepulauan Melayu. Emang lu pikir ujung benua Asia itu, ujung Medini itu kepulauan? Yang mana yang lebih kepulauan? Ujung Medini atau Indonesia? Indonesia ada berapa ribu pulau? Kalian ada berapa ribu pulau? Saya bicara pulau ya, bukan bicara ujung benua. Nah, yang menarik adalah ketika komentar Mas David Pratama ini dikomentari pertama kali oleh warganet Maledes. Yang memang wahamnya itu memang saya betul-betul salut ya dengan warganet Maledes itu, betul-betul mereka itu istiqomah. Istiqomah dalam wahamnya itu. Dia menuliskan seperti ini. Di doktrin fahaman Soekarno kah? Kemudian dibalas oleh Mas Ardi Kurniawan. Perdana Menteri Malaysiamu, Anwar Ibrahim, sangat memuja Soekarno di orasinya loh. Makanya jangan cuma berkomentar, tapi tonton videonya dengan detail dan seksama biar tambah pinter dan waras. Kemudian dibalas oleh Mas David Pratama, iya betul, kok tahu, iya Soekarno yang dibangga-banggakan Perdana Menteri kamu itu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa saya yakin warganet Maledes yang berkomentar di video saya, itu mereka tidak melihat video saya. Mereka itu hanya ingin eksis, FOMO, kepo. Di dalam video episode 272 itu, saya tunjukkan ketika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berpidato di acara kampanye atau untuk Gaza gitu, Palestina di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia itu menunjukkan kekaguman dia kepada Soekarno. Tapi warganet Maledes ini malah mengatakan didoktrin fahaman Soekarno. Siapa percaya Indonesia masa Bung Karno boleh membebaskan Indonesia dari kencaman-kencaman, genggaman, penekanan, pemerasan Belanda dengan sekutu-sekutu mereka. Artinya, warganet Maledes ini ingin mengatakan bahwa Perdana Menteri dia itu didoktrin oleh fahaman Soekarno. Ayo, berani nggak kamu mengakuinya? Makanya nonton video itu sampai habis, jangan setengah-setengah. Akhirnya kelihatan kan lu begonya. Dari Hotoya Wawazikeni, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi rujukan dan pedoman kosakata dan kamus di Maledes. Namun mereka tidak mau mengakui itu. Betul. Bahkan ketika saya menunjukkan
di kata pengantar edisi pertama tahun 1970, di mana mengatakan bahwa mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia karena ingin menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Ketika saya menunjukkan bukti itu, saya membaca ada beberapa komentar dari warganet Maledes yang mengatakan, sekarang sudah tahun 2025, jangan tengok-tengok lagi itu kata pengantar di tahun 1970. Lu malu bahwa itu sebenarnya bukti bahasa Melayu bukan lingua franca di negara lu. Dari pejantan tangguh, Maledes secara sistematis ingin membesarkan bahasa Maledes yang kecil, tapi dengan mengecilkan bahasa Indonesia yang besar. Di Maledes ada acara anugerah musik, di mana pemenangnya kebanyakan artis-artis dari Indonesia. Mereka selalu menyebut musik-musik Indonesia dengan musik berbahasa Melayu. Padahal jelas-jelas itu artis Indonesia, musik modern Indonesia, dan tentu juga bahasa Indonesia. Maledes nggak bisa bedain musik modern Indonesia dengan musik Melayu. Ade. Karena itu tadi, mereka ingin terlihat besar di negara mereka. Sehingga mereka punya kepentingan untuk semua itu kalau bisa dimelayukan. Dan untuk kita di Indonesia, kalau kita ada kayak festival musik begitu ya, acara kayak anugerah musik itu, kita tidak akan mengatakan, oh ini musik bahasa Melayu, ini musik bahasa Batak, nggak ada. Dan kalau kita lihat di anugerah musik Indonesia, kita tidak berbicara tentang bahasa Melayu, kita tidak berbicara tentang bahasa Minang, bahasa Batak, enggak. Kalaupun ada kategori di anugerah musik, itu adalah lagu berbahasa daerah. Bahasa daerahnya bisa macam-macam. Dan memang di Indonesia ada yang namanya musik Melayu. Nah, saya ingat tuh waktu kecil-kecil ya, kalau musik Melayu itu biasanya ada gambusnya, kemudian ada akordeonnya, begitu ya, kemudian ada biola. Irama musik Melayu di Indonesia itu kita sudah pasti mengerti. Dan yang menariknya lagi, banyak yang menyanyikan lagu-lagu musik Melayu di Indonesia yang menyanyikannya justru orang Batak. Sebagai contoh, Edi Silutonga almarhum, Victor Huta Barat. Saya ingat ya pada awal tahun 2000-an kalau nggak salah itu Victor Huta Barat itu mengeluarkan album Melayu. Jadi di dalam albumnya itu semua lagu-lagu Melayu. Jadi mulai dari Fatwa Pujangga, Cinta Hampa, Di Ambang Sore, dan lagu-lagu lainnya. Dalam renunganku seorang diambang sore nan lalu. Nah, ini menarik ya. Kalau memang bahasa Melayu itu lingua franca di Malaysia, maka seharusnya lagu-lagu Melayu itu banyak diciptakan di Malaysia. Tapi untuk lagu yang tadi Ambang Sore itu jelas-jelas diciptakan di Indonesia oleh pengarang Indonesia. Mengapa saya katakan begitu? Judul lagunya aja Di Ambang Sore atau Ambang Sore. Sore itu bahasa Indonesia. Karena kalau di bahasa di Maledes, petang. Judul lagunya bukan Ambang Petang, Ambang Sore. Komentar dari Urashino. Logika yang cerdas, jumlah kosakata di dalam kamus diukur dengan berat kilogram. Ini ketika saya menunjukkan komentar dari salah satu warganet Maledes yang dengan bangga mengatakan bahwa jumlah kosakata di kamus dia itu sudah sama dengan jumlah kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia mengatakan bahwa berat kamusnya itu sekarang sudah 3,8 kilogram. Jadi Mas Urasino ini betul-betul satir ya. Kalau teman-teman mengerti majas satir gitu. Sehingga memuji, wah cerdas banget ya. Jumlah kosakata di dalam kamus diukur dalam berat kilogram. Ini menarik lagi ya. Si warganet Maledes ini ingin menunjukkan bahwa kamus bahasa dia itu mulai ada tahun 1970. Yang dimana kamus itu disusun oleh orang Indonesia, Tengku Iskandar. Dan dia coba membandingkan. Dan menurut saya dia bukan coba membandingkan, dia coba menghilangkan fakta.
dengan mengecilkan bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan begitu? Seperti ini. Kamus bahasanya 1970, Kamus Besar Bahasa Indonesia mulai ada tahun 1988. Yang dia tidak tunjukkan adalah bahwa kamus bahasa dia tahun 1970 itu memungut kosakata dari bahasa Indonesia yang diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Bapak WJS Purwadarminta. Itu tidak dia tunjukkan. Dan dia juga dengan bangga menunjukkan bahwa dia sudah memiliki kamus yang ditulis oleh orang-orang Inggris. R.J. Wilkinson dan beberapa orang yang lainnya. Dia dengan bangga menunjukkan itu. Tapi dia berusaha menyembunyikan fakta. Kamus dia sejak tahun 1970 memungut kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia asli, bukan oleh orang Belanda. Namanya WJS Purwadarminta. Saya tuh sebenarnya kasihan dengan Anda. Anda itu sebenarnya mencoba menegakkan benang yang basah. Ngerti kan peribahasa ini? Saya yakin Anda ngerti lah. Jadi Anda harus jujur bahwa kamus bahasa kalian memang ada sejak tahun 1970, tapi kalian memungut kosakata bahasa Indonesia itu dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 1953 oleh Bapak WJS Purwadarminta. Kenapa kamu tidak tuliskan itu? Dari Mas Geri Lukitosari. Fakta terbaru adalah bahasa Maledes kosakatanya 60% dari bahasa Jawa. Betul? Bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, bahkan itu juga diucapkan oleh Profesor Ahmad Adam, salah seorang ahli sejarah dari Malaysia. Jadi kalau di perusahaan, kepemilikan saham yang besarnya melebihi 50%, maka kekuasaan, kewenangan, kebijakan akan ditentukan oleh pemilik saham yang lebih banyak. Dengan demikian, maka bahasa Maledes nggak bisa lagi dikatakan bahasa Melayu. Jadi dengan fakta yang terpampang nyata, bahasa Maledes sekarang adalah bahasa Jawa. Bahasa Indonesia versi Maledes. Dari Ted Derin. Semenjak ada konten Pak D, Maledes sering mengalami mimpi buruk. Lagak songong tapi ditampar oleh kenyataan bahwa bahasa mereka bahasa maling. Dibalas oleh Mas Abdul Rosid, udah mah ditampar kenyataan, ketahuan dengan jelas pula malingnya. Tapi meskipun begitu, mereka nggak sadar-sadar. Yang ada justru malah tambah akut. Dibalas oleh Mas Ted Derin, lawang saya orang Melayu Sumatera aja ngaku kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu beda. Notis buat para Maledes. Bahasa Melayu berasal dari Sumatera, Indonesia. Berdasarkan letak geografis asal bahasa Melayu milik Indonesia. Kejang-kejang dah. Saya tuh sebenarnya sudah lama melihat pola dari warganet Maledes ini. Mereka itu banyak ngomong kosong ketika mereka berbicara tentang bahasa Melayu. Karena secara logika kita, nggak mungkin perkembangan bahasa Melayu itu bisa lebih pesat ketimbang bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Melayu itu yang menggunakan berapa orang? Oke, kalau di Maledes mungkin berapa? Orang Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Oke, jumlah orang Melayu di Maledes anggaplah 50%, 17 juta atau 17,5 juta. Dan saya yakin yang 17,5 juta ini nggak semua fasih berbahasa Melayu. Itu fakta ya, fakta. Namun, lagaknya itu loh, ingin mengklaim bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Dan mereka ini menutup mata, wahamnya itu memang parah banget, akut banget. Mereka menutup mata bahwa bahasa Indonesia itu sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Tapi yang seperti biasa, mereka ini kan suka mengklaim bahwa apa yang bagus yang orang miliki ya udah itu punya kami juga. Ya kita lihat aja Pacu Jalur, Batik, Reok Ponorogo, mau diembat semua itu. Nah, karena mereka punya kepentingan ingin terlihat besar, dan mereka mengetahui persis bahwa perkembangan bahasa Melayu di negara mereka itu memang mandek, stagnan. Akhirnya klaim bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Dan saya sudah memberikan contoh ya, bahwa kamu menganggap bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu, itu sama aja kamu ingin membuat analogi, roti dengan tepung itu sama. Itu analoginya. Tapi ya, memang dasar paham, jadi mereka tidak mengerti analogi yang seperti itu. Atau mungkin mereka mengerti, tapi ya menutup
fakta itu seperti apa yang dilakukan oleh warganet Malaysia yang mengatakan bahwa oh, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, kamus kami tahun 1970, padahal tahun 1970 itu lu nyontek dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1953, WJS Purwadarminta. Ini yang saya katakan bahwa mereka tidak jujur. Bahkan untuk bahasa mereka sendiri, mereka tidak jujur. Oleh karena itu, bahasa mereka itu tidak berkah. Coba kita lihat bagaimana warga negara mereka memperlakukan bahasa kebangsaan mereka. Lihat aja. Dan kalau kita berbicara tentang bahasa Melayu, oke, saya dibesarkan di Riau. Jadi saya berinteraksi dengan teman-teman saya yang orang Melayu. Jadi saya mengerti banget mereka itu tidak mengenal kosakata mumet, tidak mengenal kosakata ngising, tidak mengenal kosakata keluru. Saya mengenal kosakata itu karena bapak saya Jawa. Tapi saya mengerti betul bahwa orang Melayu tidak mengenal kosakata keluru, ngising, mumet, tidak. Jadi begitu saya melihat kosakata itu ada di kamus bahasa mereka, maka saya bisa katakan bahwa ini bukan kamus bahasa Melayu. Dan karena kosakata itu diadopsi dari Jawa, dari Indonesia, saya katakan bahwa ini adalah kamus bahasa Indonesia versi Maladesh. Nah, saya ingin menunjukkan satu komentar yang menurut saya ini komentar yang sangat menohok. Bahasa Indonesia memang berakar dari bahasa Melayu. Tidak ada orang Indonesia yang menafikan. Tapi bukan berakar dari bahasa Melayu negara awak, melainkan berakar dari bahasa Melayu yang ada di daerah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Awak mesti bertanya kepada kerajaan awak yang hingga kini tak jelas gunakan identitas bahasa apa. Terlihat dari penamaan kamusnya, yaitu Kamus Dewan. Ini kamus bahasa apa? Bahasa Melayu kah? Bahasa Malaysia kah? Atau bahasa apa? Tak jelas. Kalau dikatakan kamus bahasa Melayu, kenapa tak ditulis nama Melayu di penamaan kamusnya? Kemudian, kenapa pula tak banyak kosakata dari logat Semenanjung bagian utara, seperti Kelantan, Kedah? Kalau dikatakan kamus bahasa Malaysia, kenapa tak ditulis nama Malaysia di penamaan kamusnya? Kemudian, kenapa pula minim kosakata dari bahasa Iban, Kadazan, dan lain-lain? Karena penggunaannya juga cukup banyak di Malaysia. Fakta lain yang tak bisa dibantah oleh kerajaan awak yaitu Kamus Dewan banyak mengambil kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu banyak juga mengandung bahasa-bahasa daerah di Indonesia dan serapan bahasa asing yang bukan bahasa Melayu. Semakin tak jelas Kamus Dewan itu identitas dari bahasa apa? Kalau kamus bahasa kami dari penamaannya sudah jelas identitasnya, yaitu bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Isinya pun bukan bahasa Melayu di Indonesia saja. Banyak juga serapan dari bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia dan juga dari bahasa asing. Tulisan dari Mas Arief ini sebenarnya pernah saya bicarakan di awal-awal dari video saya di mungkin setahun yang lalu lebih ya gitu, di mana saya memberikan judul mengapa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini dinamakan Kamus Dewan. Dan saya mengambil contoh saat itu bahwa ini sepertinya kamus ini justru ingin bukan mempopulerkan bahasa, tapi justru ingin mempopulerkan nama penerbit kamusnya. Saya masih ingat bahwa dulu itu pernah ada yang namanya Kamus Balai Pustaka. Dan itu sebenarnya juga salah. Karena apa? Karena itu kita menyebutkan nama penerbitnya, bukan menyebutkan judul bukunya ini apa. Oleh karena itu, di Indonesia, kita tidak menyebutkan sebagai Kamus Balai Pustaka lagi. Kita tidak menyebutkan nama penerbitnya, tapi kita menyebutkan judul kamusnya ini apa. Untuk Mas Arief ini yang mengatakan bahwa mengapa nama kamusnya itu Kamus Dewan, saya pernah membaca komentar dari warganet Maledes. Mereka mengatakan begini, oh kami menyebutkan itu Kamus Dewan karena dalam kamus bahasa Inggris aja kan nggak dituliskan bahwa ini kamus bahasa Inggris. Yang dituliskan itu kan selalu
Oxford, Merriam-Webster gitu kan ya. Jadi tidak dituliskan bahwa itu kamus bahasa Inggris. Saya waktu membaca ngelesnya warganet Maledes dengan menganalogikan kamus Oxford, kamus Merriam-Webster itu disamakan dengan kamus Dewan, saya ketawa aja ngakak-ngakak gitu. Dan saya tidak perlu berargumentasi dengan alasan yang bodoh seperti itu. Karena kalau bahasa Inggris tidak perlu dituliskan bahasa Inggris, saya bisa mengerti. Mengapa? Karena hegemoni bahasa Inggris itu memang ada di seluruh dunia. Jadi mereka tidak perlu menuliskan itu kamus bahasa Inggris. Jadi cukup disebut kamus Oxford, kamus Merriam-Webster. Dan orang udah tahu bahwa oh ini kamus merujuk kepada bahasa Inggris. Yang mereka lupa oleh warganet Maledes yang ingin memberikan persamaan bahwa oh kalau Oxford aja bisa, kenapa kami tidak bisa menamakan itu kamus Dewan? Pertanyaannya, emang bahasa Melayu itu hegemoni di seluruh dunia ya? Lu GR banget. Itu satu. Yang kedua, apa yang dituliskan oleh Mas Arief ini memang betul. Bahwa ini kamus apa? Kamus Dewan. Dewan itu nama bahasa aja. Enggak kan? Dewan itu adalah nama penerbit. Jadi bayangin ya kalau di Indonesia, sekarang kan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa Indonesia ya kalau nggak salah. Jadi bayangin kalau di Maledes nama kamusnya jadi Kamus Badan Bahasa atau Kamus Badan. Kenapa? Nama penerbit Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu apa? Dewan Bahasa dan Pustaka. Terus dituliskan sebagai Kamus Dewan. Ya udah, kalau di Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Badan Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia gitu lah ya. Maka di Indonesia disebutkan apa? Kamus Badan. Itu sama analoginya. Tapi Indonesia tidak mengambil pendekatan itu karena Indonesia sudah belajar sebelumnya di mana banyak kesalahan orang Indonesia mengucapkan kamus balai pustaka. Dan itu salah. Itu kamus bahasa Indonesia, bukan kamus balai pustaka. Balai pustaka itu nama penerbitnya. Nah, tapi ya seperti biasalah, warganet Maledes itu kan wahamnya itu nyundul langit. Jadi mereka itu pengen bahwa bahasa Melayu itu hegemoninya sama dengan bahasa Inggris. Jadi tidak perlu dituliskan ini kamus bahasa apa. Tapi kalau kita baca di dalamnya, di kata pengantarnya, itu tertulis dengan jelas. Kamus ini adalah kamus rujukan bahasa Melayu yang paling otentik. Jadi kamus Dewan, Dewan itu nama sebuah bahasa? Enggak. Jadi kamus ini kamus apa? Kamus bahasa Melayu. Tapi kenapa disebutkan kamus Dewan? Ya karena kami ingin seperti Inggris, penjajah kami, gitu kan ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?